Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah basis data. Sistem basis data. 1. Definisi basis data. 2. Sistem basis data. 3. Komponen sistem basis data. 4. Abstraksi data. Dan 5. Bahasa basis data. Contoh basis data itu basis adalah markas atau gudang atau tempat bersarang. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek tertentu. Basis data. Pengertian basis data adalah himpunan sekelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Atau bisa juga kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundasi data. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Tujuan basis data yaitu memudahkan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed. Yang kedua yaitu mengefisiensi ruangan penyimpanan. Yang ketiga, akuratan, pembentukan kode atau relasi antara data berdasar aturan dan batasan. Definisi basis data yaitu 1. Ketersediaan, 2. Kelengkapan, 3. Keamanan, 4. Kebersamaan pemakaian. Ketersediaan adalah pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Yang kedua, kelengkapan, kompleksinya data menyebabkan perubahan struktur database. Ketiga, keamanan atau security, memberikan keamanan atas hak asasi data. Yang keempat, kebersamaan pemakaian atau bersifat multi-user. Penggunaan basis data digunakan di beberapa bidang yaitu kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, dan customer service. Sistem basis data. Sistem adalah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data dapat dilihat di sini ya. Ada perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operating system, basis data atau database, DBMS atau database management system. Yang kelima adalah pemakaian atau user. Yang keenam adalah aplikasi atau perangkat lunaknya. Abstraksi data. Database dapat disimpan dan dipelihara dengan baik dan struktur oleh DBMS. Abstraksi data merupakan tingkat atau level dalam melihat bagaimana penampilan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama itu sistem fisik. Ini adalah level terendah dalam abstraksi data. Dapat dilihat sini ya pengertiannya ya. Yang kedua itu level konseptual. Adalah data yang menggambarkan sebenarnya disimpan dalam database atau hubungannya dengan data lainnya. Yang ketiga adalah level pandangan atau view level.
Ini adalah level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari database tersebut. Bahasa database, base data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBS, QL, dan sebagainya. Bahasa database itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu database definitional language dan manipulation language. Database definition language digunakan untuk membuat tabel baru atau indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur tabel tersebut. Database manipulation atau DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan database itu sendiri. Dapat dibaca yang memanipulasi data dapat mencakup pemanggilan data, pengarsipan, penghapusan data, dan perubahan database itu sendiri. Bahasa data. Terdapat dua jenis DML. Ada prosedural atau mendaki usaha untuk mengaplikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh bahasa itu bahasa C++, PL, dan SQL. Non-procedural atau mendaki usaha untuk mendefinisikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus mengidentifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh database ini yaitu SQL. Lanjut ya, bahasa data. SQL query. Berikut adalah ekstensi dari SQL. Bisa dilihat di sini ya, kodenya SQL query. Bisa dilihat juga di sini ya, kodenya. Ini adalah contoh database-nya. Menampilkan keseluruhan file. Untuk menampilkan keseluruhan file bisa menggunakan perintah select from anggota. Menampilkan kolom-kolom tertentu. Yang dimaksud untuk menampilkan file tabel, konstanta atau operasi, dan fungsi. Select list. Contohnya bisa dilihat sini ya, kodenya menampilkan nama dan nama anggota, select nama, alamat menuju pada program anggota. Lanjut ya, mengubah judul kolom. Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada dua cara untuk mengubah judul kolom, menggunakan slash dan menggunakan ekspresi as judul versi datar kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Menggunakan set atau judul garis bawah kolom atau ekspresi. Select list. Contoh beberapa query pada poin B sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. Bisa dilihat sini ya. Selanjutnya D. Menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah file tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama filenya dipisah dengan tanda titik 2. Contohnya nama, garis bawah, tabel, titik, nama, datar file. Select list. Contoh untuk sebuah contoh query sebelumnya, jika disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya pertanyaan. Dictxt digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query. Hasil query yang sama ditampil sekali. Ini ya. Bisa dilihat sini contoh-contohnya ya. Tabel query adalah sumber dari data query. Itu bisa merupakan tabel ataupun view.
Yang ketiga, tabel yang disertakan bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, dalam penulisan bisa dengan koma. Pemberian nama lain atau alias. Sebuah tabel bisa diberi nama alias, yang mana hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan file. Nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Pemberian nama lain atau alias. Contoh, alias digunakan untuk memperpendek nama tabel. Ini ya perintahnya ya. Pemberian nama lain atau alias. Contoh kedua itu alias yang digunakan untuk query dengan tabel sumber data yang sama. Ini ya perintahnya bisa dilihat. Pernyataan SQL create tabel. Pernyataan create tabel digunakan untuk membuat tabel baru dalam database. Parameter kolom menentukan nama kolom dari tabel tersebut. Parameter tipe data yaitu menentukan tipe data yang dapat ditampung di dalam kolom tersebut. Contohnya varchar atau integer. Contoh SQL create tabel. Contoh berikut membuat tabel bernama version yang berisi 5 kolom. Contoh codingnya ini ya. Kolom version ini bertipe int dan akan menampung integer. Kolom nama belakang, nama depan, alamat, dan nama kota jenis varchar dan akan menampung karakter dan panjang maksimum untuk bidang ini adalah 255 karakter. Membuat tabel menggunakan tabel lain. Salinan dari tabel yang ada juga dapat dibuat menggunakan create tabel. Tabel baru mendapatkan definisi kolom yang sama. Semua kolom dan kolom tertentu dapat dipilih. Ini contoh codingnya ya. Batasan SQL Primary Key. Batasan Primary Key secara unik mengidentifikasi setiap rekor dalam tabel. Kunci utama harus berisi nilai unik dan tidak boleh berisi nilai nol. Ini adalah codingnya ya, coding SQL Primary Key di create tabel. Ini ya, bisa dilihat. Akses MySQL atau SQL Server atau Oracle atau MS. Ini ya codingnya ya. Catatannya itu pada contoh di atas hanya ada satu kunci utama. Namun nilai kunci utama terdiri dari 2 kolom. ID tambah nama belakang. SQL Primary Key di alter tabel untuk membuat batasan primary key pada kolom ID ketika tabel sudah dibuat menggunakan SQL sebagai berikut. Ini codingnya ya. Hapus kendala kunci utama. Untuk menjatuhkan batasan primary key gunakan SQL berikut. Ini ya codingnya. Batasan SQL forget key adalah kunci yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel bersama-sama. Itu kunci asing adalah bidang atau kumpulan bidang dalam suatu tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain. Tabel yang berisi kunci lain sering disebut dengan tabel anak. Dan kunci kandidat disebut juga tabel referensi atau induk. Ini sudah tabelnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya, batasan forget key juga mencegah data yang tidak valid dimasukkan ke dalam kolom kunci asing. Kendala SQL check, yaitu batasan pemeriksa digunakan untuk membatasi kisaran nilai yang dapat ditempatkan di kolom. Jika Anda menentukan batasan
periksa pada tabel. Ini bisa membatasi nilai di kolom tertentu yang berdasarkan nilai di kolom lain. SQL berikut membuat batasan periksa pada kolom usia saat tabel atau orang dibuat. Ini contohnya ya, programnya bisa dilihat. Untuk memungkinkan penamaan batasan periksa untuk menentukan batasan periksa di beberapa kolom, gunakan sintas SQL sebagai berikut. Ini ya, bisa dilihat. Pemeriksaan SQL pada alter tabel. Untuk membuat pemeriksaan batasan pada kolom umur ketika tabel sudah dibuat, gunakan SQL sebagai berikut. Ini ya, bisa dilihat. Tentukan batasan periksa. Untuk menentukan batasan periksa, gunakan SQL sebagai berikut. Ini bisa lihat programnya ya. Batasan SQL default digunakan untuk memberikan nilai default untuk kolom. Nilai default akan ditambah ke semua rekaman. SQL berikut menerapkan nilai default untuk kolom. Ini programnya ya, bisa dilihat. Batasan default juga dapat digunakan untuk memasukkan nilai sistem dengan menggunakan fungsi seperti getDate. Ini ya, bisa dilihat. SQL default di alter tabel. Untuk membuat batasan default pada kolom kota saat tabel sudah dibuat, gunakan SQL sebagai berikut. Ya, bisa dilihat ini programnya. Lepaskan batasan default. Untuk menjatuhkan batasan default, gunakan SQL sebagai berikut. Ya, bisa dilihat. Pernyataan SQL create table. Pernyataan create table digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat daripada sebaliknya. Membuat indeks di atas meja, nilai duplikat diperoleh. Bisa dilihat ya. Membuat sinteks indeks unik. Membuat indeks unik di atas meja, nilai duplikat tidak diperbolehkan. Ya, bisa dilihat. Contoh buat indeks. Pernyataan SQL di bawah ini membuat indeks bernama index lex name di kolom, lex name di tabel versus. Bisa lihat ya. Pernyataan drop index. Pernyataan drop index digunakan untuk menghapus indeks di dalam tabel. Ini ya, contohnya. Programnya bisa dilihat. DLL atau Data Definition Language adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Tipe data pada MySQL. Tipe data pada suatu bentuk pemodelan data yang dideskripsikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe data pada SQL dapat dilihat sebagai berikut. Tipe data tipe. Ada tipe data small int, medium int, int, integer, begins, float, double, fraction, real, demikian, dan masih banyak tipe data. Bisa dilihat ya tipe data di sini. Atau chart, bar chart, teks. Di sini ada juga keterangannya, bisa dibaca ya.